harus dipahami bahwa Komnas Perempuan sebagai lembaga independen, fungsi kami adalah melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kebijakan termasuk kepada eksekutif, legislatif, untuk hal-hal yang memungkinkan kita hidup. Sekarang pertanyaan saya terkait dengan rekomendasi, ya kan, pemantauan pengawasan tersebut terkait dengan atlet perempuan Indonesia, apakah sudah pernah dilakukan? Sebelum ke narasumber kanan kiri saya ingin ngajak mahasiswa nih, sekali-sekali dong mahasiswa. Siapa, dari mana? Oke, ntar tunggu mikrofonnya dulu. Silakan, perkenalkan, singkat aja ya, singkat. Setuju dulu nggak? Setuju nggak? Nama, kampus, pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya Handi dari kampus UNAS. Saya ingin bertanya, ini kan untuk jangka pendek ya, melakukan naturalisasi. Oke. Sedangkan yang dilakukan oleh Pak Ahmad Dhani ini katanya dengan cara mempertemukan bule dengan warga Indonesia. Nah, bagaimana caranya itu supaya prosesnya nggak terlalu lama gitu Pak? Proses ke Piala Dunianya gitu. Kalau terlalu menunggu nungguin anaknya dulu. Ya, nungguin anak itu kan terlalu lama prosesnya. Sementara pihak dari Bapak Erick Thohir kan ini kan ingin prosesnya cepat kan supaya Indonesia dikenal di Piala Dunia juga. Baik, terima kasih. betul. Oke, baik. Singkat aja Bang. Ya, nggak bisa singkat nih. Saya harus ini dulu. Saya sepakat ya. Jadi yang harus kita lihat itu begini. Kalau kita pakai perbandingan di Jepang itu roadmap-nya itu 100 tahun loh. Jadi dari bola ini ya. Untuk bola. Mereka roadmap 100 tahun dimulai dari tahun 1992. Jadi mereka 2092 baru targetnya akan juara Piala Dunia. Sekarang baru berjalan 33 tahun. Anda bayangkan selama 33 tahun ini begitu banyak sepak bola dari Jepang sudah berkiprah di Eropa. Kita lihat Mitoma di Brighton itu sangat jago sekali. Ada Wataru Endo di Liverpool. Karena membangun budaya sepak bola. Membangun roadmap. Roadmap itu roadmap jangka panjangnya. Ya, bukan jadi, karena perkawinan ini ya. Bukan karena perkawinan. Ini beda lagi. Saya menyambung dikatakan. Jadi inilah yang ingin dipecahkan oleh ketua PSSI sekarang ya Pak Erick Thohir, karena kita ini negara kita ini over excited dengan sepak bola. Nah ini yang coba ditangkap. Kalau kita pakai roadmap 100 tahun ya kan, kayak seperti adik tadi bilang, kapan selesainya masalah ini ya kan, kita udah jadi bangkai semua kita tidak akan bisa melihat. Maka oleh karena itu ya kan, dengan segala kebijakan yang beliau ada target jangka pendek untuk supaya ekspektasi dan super excited daripada masyarakat bola Indonesia ini bisa dijawab dengan salah satu programnya adalah naturalisasi tadi, ya kan? Tapi, ya kan, ini kan nggak akan mungkin. Saya pribadi nggak ingin ini jalan terus, ya kan? Karena kita yang penting masuk dulu deh, kalau bisa ke Piala Dunia, ya kan? Setelah itu nanti baru kemudian di program berikutnya, saya berharap ya ini nggak berkelanjutan. Ya tentunya banyak faktor, banyak variabel, ya kan, dengan bagaimana standar pemain lokal kita dengan ketika bermain dengan pemain naturalisasi ini bisa kemudian naik. Jadi standarnya bisa naik karena mereka bisa bermain bersama-sama. Nah yang kedua saya melihat juga naturalisasi yang terjadi selama ini, kritik saya, masukan saya, kalau naturalisasi sebenarnya harus disaring juga gitu loh. Harus disaring, jangan semua gara-gara dia berdarah Indonesia, gara-gara dia bermain di Eropa, tapi nggak disaring juga. Ya kita harus saring juga, menyaringnya apa? Yang kualitas benar-benar berkualitas, selain dia memang mempunyai kaitan darah dengan Indonesia, dia harus berkualitas. Emang sekarang nggak berkualitas? Sekarang saya lihat mulai berkualitas, karena banyak main di liga-liga top Eropa dan di liga. Yang dulu juga liga berkualitas sih, Bung. Oh iya ya Bung, Loko adalah salah satu eksepsionalnya. Beliau ada legend, saya ikuti beliau. Terima kasih Pak. Di Persik Kediri saya tonton terus.
Saya nggak ngelihat Persik Kediri, saya lihat Loko. Saya cuman fans daripada Loko. Setelah itu kemudian 2010 ya saya Tapi berhenti. teman-temannya Bung Christian Gonzalez, Bung Loko ini ada yang tidak berkualitas gitu kan? Oh, Kan dulu. enggak. Saya enggak. Nanti kita ngomongin itu saya lagi di ini kan. Tapi Cuman kita kan melihat Balik ke laptop lah. Pernyataan tadi maksudnya apakah artinya pernyataan dari yang kita harapkan menjadi negarawan. Mas Ahmad Dhani. Anggota dewan itu kan yang kita harapkan menjadi negarawan. Iya. Yang kalau dia bicara dia thoughtful, dia bernas. Dia membayangkan apa yang akan dia komunikasikan kepada masyarakatnya. Terkait dengan itu, karena tadi ngomongnya peta jalan 100 tahun, kalau hitungannya Mas Ege berarti butuh 23 sampai 25 tahun. Artinya ini RPJP tahap kedua ya. Kan pas nih 2025 2045 ya RPJP kita. Kan ngitungnya generasi emas gitu. Yang hitung Carlos. Tapi masyarakat Indonesia nggak sabar untuk nunggu sampai ke sana. Betul. Karena itu mengkawinkan dengan ekspektasi untuk punya anak itu kan nggak mungkin untuk sebuah strategi jangka pendek. Ya itu makanya program jangka panjangnya itulah Betul, sudut karena pandang itu daripada pertanyaan Mas Ahmad saya, Dhani bukan instan. Betul. Pertanyaan saya adalah kemudian jika ini bukan bercandaan, lebih bahaya daripada bercandaan. Tapi bercanda itu adalah juga sebuah letusan dari alam pikir yang ada. Ada kajian di situ. Bagaimana seseorang itu semakin dia jago bercanda. Gus Dur itu jago banget bercandanya. Tapi kita bisa lihat kualitas kenegarawanannya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, jika yang disampaikan sesuatu yang menempatkan perempuan ini seperti masuk ke dalam peternakan ayam potong, apakah bisa dibuat lebih cepat? Ya, disuntik hormonnya supaya bisa potong lebih cepat kan? Untuk menghasilkan itu. Ini kan pertanyaannya kayak pertanyaan breeding. Pertanyaan di dalam sebuah peternakan. Menempatkan perempuan Indonesia sekedar menjadi wadah untuk menghasilkan keturunan. Ini baru-baru ini juga ada keluar ya tentang trafficking manusia yang dijadikan tempat breeding saja gitu sebetulnya. Hanya modelnya lain. Atau kemudian mengatakan dengan lelucon, ya nggak apa-apa juga sih. Namanya juga laki-laki ini juga dibuat kayak pejantan sapi ya, sapi pejantan itu. 1 ekor sapi bisa untuk beberapa betina. Dengan embel-embel, oh ya kan bisa kan ya, bisa sampai 4 kan gitu. Tanpa menyimak bahwa di Indonesia peraturan untuk punya istri lebih dari 1 itu ada prasyarat yang harus dilakukan, diikuti supaya dia tidak merendahkan satu dengan yang lainnya atau menguntungkan satu pihak dengan yang lainnya. Ya, Kalau itu yang disampaikan, saya pikir ada beberapa hal yang memang menjadi masalah yang mendasar. Negarawan, anggota dewan terikat dengan kode etik di mana diharapkan tidak akan menurunkan marwah, kehormatan, kewibawaan. Sehingga kita bisa membincang persoalan yang penting. Saya fans sepak bola pinggir-pinggir, nggak paham nama-nama, tapi saya menikmatinya. Dan saya berharap ada diskusi yang baik tentang bagaimana masa depan sepak bola Indonesia. Diskusi yang serius di tengah, tanpa harus bumbu-bumbu tepi-tepi. Mungkin bisa menghasilkan peta jalan yang panjang itu tadi. Daripada kita semua mengikuti gimana. Tapi yang paling berat sebetulnya adalah pernyataan-pernyataan yang menunjukkan alam pikir. Yang tadi itu pertama, membedakan ras seseorang. Seksis, kalau pakai bahasa tadi kan sanggupnya joknya cuma sampai segitu gitu ya. Atau juga merendahkan martabat perempuan dan tidak mengenali aturan-peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negara ini. Pertanyaan saya, itu Bu kan Andi, yang kemudian korelasinya mungkin itu dengan kontribusi terhadap Komnas Perempuan terhadap persepak bola Indonesia itu di mananya nih? Kalau kita hanya mempersoalkan objeknya itu adalah seorang Ahmad Dhani saja, kan ini kan masalahnya yang dipersoalkan oleh Komnas Perempuan ini kan masalah etika dari seorang anggota DPR, kan seperti itu, ya kan? Tapi tugas daripada Komnas Perempuan ya tentang masalah ini terkait dengan korelasi ya dengan bagaimana
Komnas Perempuan bisa memajukan persepak bola Indonesia, itu menurut saya sangat jauh lebih penting. Boleh nggak saya kasih saran? Boleh nggak kita melihatnya dengan cara berbeda? Tahun lalu, berdasarkan seluruh data yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas Perempuan, ada 445.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan. Artinya satu hari per jam ada 51 perempuan sekurang-kurangnya menjadi korban. Ya, salah satu akar masalahnya itu adalah bagaimana budaya di dalam masyarakat menempatkan perempuan. Tapi itu kan terlalu general ya. Kalau kita udah tahu lah kalau masalahnya. Maksud saya gini. Karena itu Mas Dhani ada di dalam Komisi 10. Komisi 10 itu adalah juga tentang pendidikan. Komisi 10 secara keseluruhan adalah wajah dari seluruh DPR RI juga di saat yang bersamaan. Dukungan dari aparat, dukungan dari pejabat publik, apalagi sebagai anggota dewan, sangat menentukan cara pandang kita yang lebih besar. Makanya tadi saya bilang, kalau buat kami isunya ini adalah sebetulnya dia menggeser diskusinya dari diskusi tentang sepak bola yang sebetulnya juga sangat krusial menjadi diskusi yang hari ini kita lakukan, di mana saya harus datang dan kemudian bicara tentang sepak bola yang sebetulnya, Mas, kalau saya boleh bilang ini 51 perempuan per jam, setiap 5 jam ada 2 perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang harus ditangani. Saya balik lagi ya. Jadi balik lagi kan korelasinya itu tidak berhubungan langsung dengan bagaimana kita memajukan sepak bola. Boleh nggak saya kasih saran dan usul? Umpama gini, lebih konkretnya, itu kan luas banget kekerasan terhadap ini. Saya usulkan aja Komnas Perempuan mungkin kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bagaimana supaya Komnas Perempuan bisa mengadvokasi dan bisa juga memberikan backup yang kuat terhadap atlet-atlet wanita Indonesia. Itu jauh lebih konkret menurut saya. Loh itu Mas, jadi gini, kalau tadi misalnya kita bicara persepak bolaan, lalu kemudian usulan ditempatkan adalah, mungkin kita harus menempatkan perempuan bukan sekedar orang yang bisa memberikan anak, tapi perempuan Indonesia, tadi juga dibilang, ada nih squad perempuannya. Tim sepak bola Indonesia yang perempuan, bagaimana cara kita menguatkannya? Kalau kasusnya adalah kasus kalau itu kan perdebatan yang ada di dalam komisinya. Komisinya harus maksud saya kan daripada kita bicara. Dan kalau dia ada kasus kekerasan terhadap atlet perempuan, itu juga dilaporkan kepada Komnas. Harus dipahami bahwa Komnas Perempuan sebagai lembaga independen, fungsi kami adalah melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kebijakan termasuk kepada eksekutif, legislatif, dan untuk hal-hal yang memungkinkan kita hidup. Sekarang pertanyaan saya terkait dengan rekomendasi ya kan, pemantauan pengawasan tersebut terkait dengan atlet perempuan Indonesia, apakah sudah pernah dilakukan? Pernah ketika ada kasus yang dilaporkan, maaf itu tentunya ini ya. Ya enggak, maksud saya lebih konkret aja kan gitu kan. Loh betul, tapi kita membahas bagaimana pernyataan seseorang anggota dewan yang harusnya sedang membincang kebijakan tentang sepak bola. Yang pada saat yang bersamaan ini bukan cuma out of the box lagi, sudah out of the World Cup. Nah iya, kejauhan. Kita akan segera kembali nanti tapi ini menarik bahwa saya paham maksudnya. Bung Hendarsa mengatakan bahwa Komnas Perempuan jangan hanya mengkritik tapi juga mendorong atlet supaya lebih baik, khususnya atlet perempuan. Itu kan Anda mau katakan itu. Iya gitulah. Nanti gimana jawabannya termasuk Bung Towel, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.